مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Al-Qol atau fasal di antara 24 protokol isinya adalah ini adalah senjata untuk menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Negara muslim terbesar di dunia, maka harus dihancurkan. Targetnya nanti tahun 2025. Alatnya ini untuk menghancurkannya. Bukan dengan bom, bukan dengan tank, tetapi dengan mendangkalkan agama, meninggalkan agama, pola hidup konsumtif dan cinta dunia, kemudian dibikin pluralisme, dibikin multi partai, dibikin partai yang sebanyak-banyaknya, kemudian bantu separatis yang kepingin memisahkan dari negara Indonesia, kemudian multi radikalisme. Multiradikalisme itu yang menganggap kelompoknya yang paling baik, kemudian liberalisasi dan hak asasi manusia, kebebasan tanpa norma, kikis nasionalisme, kemudian Pancasila berusaha untuk dihapuskan, kemudian pemahaman demokrasi yang salah, tata dunia ada di tangan Amerika Serikat. Ini harus kita pahami sehingga kita tidak asyik untuk mengikuti atau terjebak oleh jebakan-jebakan Yahudi Zionis. Protokol Zionis, konspirasi Yahudi internasional pada tahun 1895 memutuskan 24 pasal atau 24 protokol Zionis di Basel, Swiss, yang dipimpin oleh tokohnya saat itu Theodore Herzl ini. Jadi sudah lama ini. Sekarang ini sudah hasilnya sudah kita rasakan. Isinya antara lain adalah menggagalkan konspirasi yang mengancam cita-cita mereka dengan memanfaatkan krisis kepemimpinan. Jadi ketika kemarin ada reformasi di sini tahun 98 itu, ketika negara gonjang-gunjing menjelang pergantian antara Mbah Kakung Soeharto dengan penggantinya, ini masuk di sini tanpa kendali, tanpa perlawanan. Senjata-senjata yang 12 tadi masuk ke Indonesia tanpa perlawanan sedikit pun.
kemudian mengkudeta setiap kemenangan politik Islam. Negara-negara dunia kok pemilihan umum yang menang kelompok Islam langsung dihabisi. Yang terakhir Mesir itu, Aljazair dan sebagainya. Jadi itu bukan kebetulan, sudah dirancang sejak tahun ini. Kuncinya nanti Indonesia, kalau Indonesia sudah terpegang. Kemudian memecah belah dan mengadu domba ormas. Ormas akan dipecah belah dan akan diadu domba, termasuk partai. Sekarang sudah terasa sekali. Jadi ormas partai yang bertentangan dengan kepentingan mereka akan dipecah belah, akan diadu domba. Dan caranya sangat halus dan lembut dan licin sekali, sehingga masing-masing ormas tidak merasa bahwa mereka sedang melaksanakan program Zionis. Tidak merasa. Mengupayakan atau mengusahakan, kemudian kalau upaya usahanya sudah berhasil, kemudian memecah belah, kemudian dipecah belah, kemudian diadu domba, mengadu domba umat Islam dengan menyatakan adanya macam-macam corak keislaman. Jadi seolah-olah Yahudi itu membuat kelompok-kelompok Muslim yang membuat mereka sebetulnya. Kita dibikinkan kamar-kamar oleh Yahudi Zionis. Kemudian masing-masing umat Islam mereka asik kerasan mendiami kamar bikinan mereka. Mereka asik mendiami kamar bikinan mereka. Kamar mereka itu namanya Islam fundamentalis. Ini yang membuat mereka digelontorkan terus menerus lewat media, sehingga seolah-olah Islam itu berpecah belah seperti ini. Kemudian ada kamar yang bernama Islam tradisionalis. Yodo mapan, yodo manggon, merasa dia orang tradisionalis. Kemudian ada Islam modernis. Ada Islam sekuler, Islam liberal, dan Islam pluralis. Kemudian Islam orientalis. Ini jebakan mereka, dan umat Islam asyik untuk masuk ke kamar masing-masing, sehingga seolah-olah Islam itu seperti ini. Dan ternyata masing-masing yang cocok dengan kamarnya, mereka asik di kamar ini. Kalau sudah kerasan mendiami kamar-kamar ini, akhirnya satu persatu mereka masuki, masing-masing dimasuki. Kamar fundamentalis dimasuki oleh mereka, oleh Yahudi. Bukan orang Yahudi langsung, tetapi lewat tangan kesekian, lewat orang yang kesekian, sehingga yang bersangkutan tidak merasa. Kemudian Islam tradisional juga dimasuki, dibiayai, dibina. Islam modernis juga begitu, diragati, dikasih beasiswa, dibantu, bantu dana, dibantu hal-hal yang dibutuhkan. Islam sekuler dan Islam orientalis, satu persatu mereka masuki dan mereka bina dengan bermacam-macam cara. Lalu ditanamkan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, sehingga tercipta saling mengkafirkan satu sama lain. Ini tujuannya. Masing-masing merasa yang paling nyuni, yang paling benar, yang lain kafir, saling membid'ahkan satu sama lain. Ini jebakan mereka, sehingga dipecah belah, diadu domba. Apalagi yang berbeda kamar.
Mengadu dombanya lebih gampang. Yang satu kamar saja diadu domba. Kemarin masih ingat videonya? Disetel lagi atau tidak? Nggak usah ya. Satu kamar saja diacak-acak seperti itu, apalagi di silang lain kamar. Padahal ini aslinya satu. Ini lem merancang sejak tahun 1895. Maka ketika kita tidak sadar dan kita asik di kamar kita masing-masing, kemudian mengkafirkan yang lain, membid'ahkan yang lain, Zionis Yahudi berhasil untuk memecah belah, untuk mengadu domba ini. Oleh karena 8 sampai 11 Januari di Yogyakarta akan ada Kongres Umat Islam Indonesia KUII yang ke-6. Ini sudah yang ke-6, Kongres Umat Islam Indonesia, tanggal 8 sampai tanggal 11 nanti di Yogyakarta. Yang akan menampung seluruh ormas Islam tadi yang sudah dikotak-kotak oleh Zionis. Majelis Ulama Indonesia MUI akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia KUII ke-6 di Yogyakarta pada tanggal 8 sampai 11 Februari 2015 mendatang. Kongres ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan agenda keislaman dan kebangsaan melalui penguatan persatuan umat Islam di sektor ekonomi dan politik untuk memperkuat identitas peradaban Islam Nusantara. Ketua Pelaksana Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 Anwar Abbas mengatakan, tema KUII kali ini yaitu penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban. Menurutnya, dengan diadakannya Kongres Umat Islam Indonesia ini diharapkan dapat memperkokoh persatuan umat Islam dalam menegaskan Islam Nusantara untuk mengawal kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila. Dalam kongres nanti terdapat 3 topik penting yang akan dibahas. Pertama, berkaitan dengan format strategis politik Islam Indonesia yang kontributif bagi umat Islam yang mendukung bagi tegaknya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, berkaitan dengan penguatan peran dan akses perekonomian umat Islam baik secara sistem maupun kelembagaan. Dan yang ketiga akan membahas reformasi lanskap peradaban Islam mencakup tata ruang dan filosofi spiritualitasnya. KUII ini akan dihadiri oleh 700 orang peserta yang terdiri dari pengurus pusat MUI, wakil ormas-ormas Islam tingkat pusat, unsur pondok pesantren, perguruan tinggi, MUI provinsi seluruh Indonesia, lembaga-lembaga Islam dalam dan luar negeri, kalangan profesional, bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, dan peneliti. Nanti juga akan ada tokoh-tokoh perorangan baik dari ulama, zu'ama, dan cendekiawan, ujar Anwar Abbas kepada Republika.
Tentunya umat Islam tidak hanya Indonesia, sedunia mengharapkan, mengimpikan alangkah indahnya kalau umat Islam itu bisa bersatu. Semua kepingin seperti itu. Akan tetapi luar biasa kendalanya. Nah, permasalahannya ya tadi kamar yang dibikin oleh Zionis dikasih jebakan, masing-masing asik di kamarnya sendiri-sendiri, kemudian menganggap kelompoknya yang paling benar, karena kelompoknya yang paling benar sehingga kamu serasa ngaji ning kono-kono udah malah bingung ning kene wae. Ini ciri-ciri yang sudah terkena jebakannya. Kalau melarang jamaahnya untuk ngaji di tempat lain, berarti tempat ngajinya itulah yang paling hebat. Ini sudah terjebak. Itu nanti kalau diterus-teruskan semakin runcing. Tadi siang ada takdir Allah, saya Jumatan di Masjid Keraton Yogyakarta, yang khutbah Bapak Profesor Dr. Yunahar Elias, juga membahas tentang ini. Beliau menyatakan bahwa kalau ormas Islam itu mempunyai 10 masalah, yang 8 itu sama, punya persamaan 8, yang berbeda itu hanya 2. Jangan sampai perbedaan pendapat yang 2 ini menghancurkan persamaan yang 8. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, kalau kita kepingin jaya. Nah, kepingin remuk ya diterus-teruskan oleh mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan yang lain. Yang 8 yang sama ini mari kita kerjakan bersama-sama. Sing loro yang berbeda ya mari kita kerjakan masing-masing, tapi itu tidak perlu diangkat. Atau mungkin yang sama itu ada 8, yang beda hanya 1, neng sing siji ki sing dinggo udrek-udrekan terus, dipermasalahi terus. Akhirnya tenaganya habis, sia-sia, terkuras. Karena habis terkuras, ya kita tinggal melongo saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita asik nonton sampai dengan tahun 2031, satu pun orang Indonesia nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Soalnya dikasih tontonan, nonton apa? Nonton cicak dan buaya adu gelut. Di samping kita punya PR kita apa? Kerengan itu masalah khilafiyah kuwi. Gunung yang seperti ini diduduk jadi kaya ngeten iki, Pak. Niki Freeport Irian Jaya dikeruk masih di go mulih mriko. Nah, kita dikasih kamar tadi bendo asik do kerengan do ngurutan kamarnya sendiri-sendiri. Padahal ini sejak tahun 67 Pak ling nggarap ngono ini. 1967 sampai hari ini diperpanjang lagi sampai tahun 2031. Ini hasilnya ledo kerengan itu. Kita dikasih PR, dikon gontok-gontokan, dikon kerengan, kono ngungkut saja terus. Tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangan 2,5 miliar ton metrik yang mengandung 1,13% tembaga, 1,05 gram per ton emas, dan 3,8 gram perak per ton. PT Freeport Indonesia hanya dikasih badi 1% badi ini, sing 99% juga mulih mereka. Lingkungannya menjadi rusak seperti ini. Ini yang di Irian Jaya, ini yang di
NTB, Nusa Tenggara Barat, tambang batu hijau yang terletak di Sumbawa, NTB, memiliki cadangan 1 miliar ton metrik, terdiri dari tembaga 0,52% dan emas 0,4 gram per ton. PT Newmont. Mau gunung diduduki terus. Kemudian ini yang di Minahasa, tambang di kawasan Toka Tidung Minahasa yang terletak di Minahasa Utara, berproduksi di atas 8 ton emas pada tahun 1998. PT Newmont Minahasa. Dan yang kita dengar sampai hari ini, pemerintah kita selalu mengundang orang luar negeri untuk berinvestasi ke sini, mengundang investor asing kon garap kene. Jadi awake dhewe kuwi diundang ke juragan, awake dhewe kon dadi juragan-juragan di konrene awake dhewe kon dadi buruhe, kon dadi. Sampai hari ini kita masih mendengar agar investor datang ke sini menenangkan modalnya. Lah apa ning kene iki ya ora ana wong duwe duit ngono. Masya Allah. Jadi luar biasa permasalahan kita kalau kita tidak cepat-cepat untuk sadar menyadari akan hal ini, ya bagaimana lagi? Akhirnya ya ini tinggal kondangan, tinggal kenduren, tinggal bancaan. Ini perusahaan asing yang menguras sumber daya alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjajar. Negara-negara asing yang menguras sumber daya alam kita. Bendera merah putihnya nggak ada ini. Masya Allah. Masalah perbedaan itu adalah sunnatullah. Sejak zaman Nabi sudah ada. Perbedaan adalah sebuah sunnatullah. Kita hafal ayatnya, surat nomor 49 ayat nomor 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Khalaqa menciptakan, ja'ala juga menciptakan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan saya menjadikan kamu, menciptakan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, sya'bun, syu'ubun, wa qabaila, dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Walau sya'allahu la jalanasu ummatan wahidan, kalau Allah menghendaki, Allah sangat gampang sekali menjadikan umat ini umat yang satu. Satu bangsa, satu warna kulit, satu bahasa, satu agama. Tetapi Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya. Khalaqa itu
Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ketika Allah menciptakan panjenengan sebagai laki-laki, ya sudah, ora usah diusadani. Diciptakan sebagai perempuan, ya sudah, nggak bisa diusadani. Itu khalaqa, ciptaan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Tapi kalau ja'ala juga menciptakan. Ketika Allah menggunakan kata ja'ala, ciptaan Allah ini kita dikasih kesempatan untuk ikut campur. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah menjadikan kamu sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita jadi bangsa Indonesia, kemudian kita kepengen menjadi bangsa lain, bisa. Li ta'arofu, dan Allah menjadikan kita bersuku bangsa, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, menghargai. Kemudian yang paling mulia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, bukan yang paling kaya yang mulia itu, bukan yang paling pinter, bukan yang paling besar anggota partainya, bukan itu. Bukan bangsanya yang bangsa kulit putih itu yang mulia, bukan. Bangsa kulit hitam itu bangsa yang kelas 2, tidak. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang Allah sudah menjadikan makhluk di muka bumi ini bermacam-macam, sehingga yang disebut bersatu itu tidak berarti harus melebur jadi satu, tidak. Tetapi yang namanya bersatu adalah satu akidah, satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, satu visi dan satu misi. Sedangkan ada kobail, ada organisasi-organisasi, ada ormas-ormas, itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan keberadaan manusia, dengan tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda, dengan selera manusia yang berbeda-beda, dan itu sah-sah saja. Yang tidak boleh ketika perbedaan itu dijadikan alat untuk berselisih, untuk perselisihan, untuk saling mengklaim dirinya yang terhebat, yang paling baik. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berkali-kali menjelaskan, seandainya Allah menghendaki, tentu manusia ini dijadikan umat yang satu. Artinya ketika hidup di dalam keanekaragaman ini, perbedaan-perbedaan ini justru menyadarkan kita bahwa masalah kehidupan kita itu begitu kompleks, begitu banyak, sehingga tidak mungkin masalah kehidupan ini hanya bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, enggak mungkin. Tetapi harus dikerjakan bersama-sama. Wa quli malu ala makanatikum inni amilun. Udah kerjakan, bekerjalah sesuai dengan keahlianmu, profesimu. Masing-masing bekerja bersama-sama, tidak hanya kerja sama tetapi bekerja bersama-sama menurut keahliannya masing-masing untuk menciptakan akromakum, untuk menciptakan ketakwaan, kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerlukan kerjasama dari berbagai pihak itu. Jadi yang namanya bersatu itu tidak harus melebur jadi satu, tetapi ketika kita saling menyadari punya Allah yang satu, kemudian kita masing-masing mempunyai kelemahan, maka akan saling membutuhkan yang lain, sehingga saling kenal mengenal, sehingga saling menghormati, saling melengkapi, dan seterusnya. Jadi semangat untuk
mengamalkan yang sama, persamaan itu yang harus dikembangkan, sedangkan perbedaan pasti ada, tetapi perbedaan itu ya silahkan untuk diamalkan sendiri-sendiri, tidak usah dibesar-besarkan, apalagi dijadikan topik sehari-hari, sehingga kayaknya tidak ada judul yang lain kecuali hanya mempermasalahkan yang berbeda itu. Jadi video kemarin itu contoh konkret bahwa satu kamar pun akan dicapik-capik oleh musuh-musuh Islam, apalagi yang beda kamar. Padahal tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing memerlukan bantuan, masukan dan saran dari yang lain. Ini masalah aliran-aliran sesat yang marak, ini juga masalah kita. Ada Lia Eden, ada Musadek, buka website ini sok-sok berbahaya Pak, sok jedul yang tidak kita undang, bikin geger. Makanya saya takut kalau buka di tempat pengajian seperti ini, tidak diundang, tahu-tahu gendruwone nyelonong, Masya Allah, pun rasa dibuka mawon. Kuncinya agar semuanya bisa menjunjung tinggi persamaan, maka kita harus tahu diri kita masing-masing. Ininya bagus, ininya kayak seperti ini, tapi belum tentu isinya. Meskipun kulitnya bagus, tapi kalau yang keluar ini adalah air comberan, ya comberan kelasnya. Jadi teko mengeluarkan isinya, kita seperti teko, sedang mulut kita seperti moncong teko ini. Kualitas kita, kualitas manusia adalah ketika yang keluar dari mulut kita itu. Kalau yang keluar dari sini itu nasihat, solusi, kemudian petuah-petuah, yaitu kualitas seorang. Tapi kalau yang keluar meskipun bagus, kalau yang keluar itu bongso yang kotor-kotor, hanya membesarkan diri, maka kualitasnya tidak akan baik. Dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menilai, tidak memberi pahala. Allah tidak membiji suwarikum, warna kamu, rupa kamu, tampang kamu, wa amwalikum, dan bukan harta kamu yang dinilai oleh Allah. Walakin akan tetapi yang duru ila qulubikum, yang dinilai Allah adalah hati, wa amalikum, dan amal kalian. Ini penilaian menurut standar Allah. Kalau penilaian menurut standar manusia tinggal diwalik saja. Innal insana la yang duru ila qulubikum wa a'malikum walakin yang duru ila suwarikum wa amwalikum. Kalau standar Allah yang dinilai adalah hati dan amal, tetapi standar manusia itu kalau menilai orang lain sing tinggu ukuran adalah suwarikum wa amwalikum, sing diukuran adalah tampangnya, penampilannya, bajunya, kendaraannya, sawahnya, perusahaannya, harta bendanya. Kuwi lagi wong nek cara menungso. Nek orang ngono gur ora patek wong. Itu ya standar
penilaian manusia. Sedangkan hati dan amal tidak menjadi prioritas. Tetapi kalau Allah justru qulubikum wa amalikum ini. Nah, qulubikum wa itu adalah yang keluar dari moncong ini. Yang keluar dari mulut kita adalah cermin yang ada di dalam hati. Maka hati-hati kalau mengeluarkan kata-kata, nanti tidak konangan kualitas diri kita. Benora konangan harus kita pikir 1000 kali kalau mau berkata-kata. Tidak gampang-gampang mengatakan seperti yang kita lihat kemarin di dalam video itu. Jadi meskipun kulitnya bagus seperti ini, tapi kalau yang keluar itu yang tidak baik, ya sudah, ya itu nilainya. Nah, mestinya ya penampilannya juga seperti ini, yang keluar juga baik. Ini pun kalau yang keluar baik, air putih juga bermanfaat itu. Air itu penting sekali Pak dalam tubuh kita Pak, karena tubuh kita itu 80% adalah air. Jadi kerja jantung juga dengan air, kerja otak bekerja dengan air, ginjal bekerja dengan air. Darah kita itu 95% air, otak kita 90% air, utamanya air putih. Oleh karena itu kalau orang sehari semalam minum airnya kurang dari 2 liter, maka organ tubuh kita yang bekerja yang membutuhkan air itu, dia menyedot air yang ada di dalam tubuh kita ini. Ibaratnya kendaraan itu olinya. Yang paling dekat, air yang paling dekat di dalam tubuh kita adalah darah. Air yang ada di dalam darah disedot oleh organ tubuh kita agar bisa bekerja. Nanti kalau sudah disedot airnya, maka darahnya menjadi kental, wong banyune kurang. Nek wis kental kemudian jendel. Ini kata Pak dokter Pak, saya pernah diceritain dokter itu seperti itu. Kalau sudah jendel darahnya, ya terus masalahnya timbul gitu. Ada tensi, ada dada bengek. Itu dari sana. Itu dari air putih. Maka ada ayat wa bil ma'i kulla syai'in hayyun, kurang lebihnya begitu ayatnya. Dari air itulah segala sesuatu ini bisa hidup. Tetapi biasanya orang kalau tidak terbiasa minum air putih itu malah kembung jadi ini. Kalau tidak terlatih, maka mulai dilatih, karena itu penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita kenal bahwa yang kunci kita bisa bersatu apabila hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, yang kita tuju pasti Allah. Kalau orang itu mencari Allah, pasti kompak, karena Allahnya satu. Dan rahmat Allah itu luas, luar biasa. Tetapi kalau orang mencari dunia, mesti kerengan, karena dunia itu kecil, dunia itu sempit, tinggu rebutan wong pirang-pirang. Mulanya ya saling menghujat, saling meremehkan, saling merendahkan. Itu ciri-ciri orang mencari dunia. Meskipun wujudnya pengajian, meskipun wujudnya sholat itu mencari dunia. Ya kan aneh, kok lemu sholat kok ngene nganggo dalil sing ndi? Dalilmu apa kok lemu deleke tangan gon kene iki? Jadi dia sholat itu ngawasi kancane karena dia mencari dunia. Kalau mencari Allah ya sudah. Jadi titikane orang yang mencari Allah hidupnya akan enteng. Tapi kalau mencari dunia mesti mumet pontang-panting, jungkir jengkelit.
Hati kita ada 3 macam. Yang pertamanya namanya qalbun salim, yang kedua namanya qalbun marid, yang ketiga namanya qalbun mayyit. Qalbun salim, hati yang selamat, surat 26 ayat 88. Qalbun marid, hati yang sakit, Al-Baqarah, fi qulubi maradun dan seterusnya. Qalbun mayyit, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 52. Allah membagi hati ada 3 macam ini. Ciri-cirinya, ciri-ciri qalbun salim itu tidak banyak, hanya 2 ayat. Kemudian ciri-ciri qalbun mayyit, hati mati, juga hanya 2 ayat. Sedangkan ciri-ciri qalbun marid ada 12 ayat. Artinya orang yang hatinya sehat itu tidak banyak, orang yang hatinya mati juga tidak banyak. Yang banyak adalah orang yang hatinya sakit. Nah, tinggal kadar penyakitnya yang variatif, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sudah stadium terakhir. Sifat-sifatnya tergambar di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Sifat-sifat orang yang qalbun salim, ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ciri-ciri orang yang qalbun salim. Maka mereka itulah Allahu tamir rabbim wa ulaika humul muflihun. Sedangkan orang yang qalbun mayyit juga hanya 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Hanya 2 ayat. Yang hatinya mati juga tidak banyak. Yang banyak yang hatinya sakit, mulai dari ayat nomor 8 sampai dengan ayat nomor 20 ini. Ini sifat-sifat orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit itu istilah Al-Quran adalah orang-orang yang munafik itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi mulutnya beriman kepada Allah tetapi hatinya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka kepingin menipu Allah, Allah saja ditipu. Dan yang masjid sergap itu kan menipu Allah, padahal hatinya bukan kepada Allah, hatinya kepada manusia. Walladzina amanu, dan orang-orang mukmin juga ditipu, padahal mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali hanya menipu dirinya sendiri, namun dia tidak sadar. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marado, maka Allah akan menambah penyakitnya. Walahum adzabun alimun, baginya siksa yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, karena dia suka bohong. Pembohong itu munafik, meskipun bohong dengan anak kecil. Maka hati-hati. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau ditekan kepadanya, janganlah kamu bikin kerusakan di muka bumi,
dia mengatakan saya ini sedang memperbaiki bumi, sedang berbuat baik. Ternyata undang-undang lingkungan hidup itu kok sanksinya berat sekali jebule, Pak. Memotong pohon itu kena pasal berat sekali hukumannya, kecuali kalau sudah diganti menanam pohon yang diameternya sama dengan pohon yang ditanam, kuwi ora kena sanksi. Jadi nek motong pohon sing diameter 5 cm itu harus ngijoli nanam pohon sing diameternya juga sama. Niku berapa pohon nek pohon baru ditanam nek cilik-cilik niku. Pirang atus pohon niku. Anang yo undang-undang tinggal undang-undang. Nek dipaprasi saja nggak apa-apa, kalau dipotong itu jebule pidananya berat itu. Untung kita tidak tahu. Jika ngetoki tal-tal ya ora ana sing lapor, ya sing laporke ya ora ngerti. Apa mengerti arep dilaporke sapa? Sing dilapori dhewe ya ora gagas. Insyaallah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Ingatlah bahwa mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Rarumongso kalau dia sendiri yang membuat kerusakan, merusak dirinya sendiri. Wa idza qila lahum aminu kama amanna su qalu amanna qalu anu'minu kama amanna sufa. Kalau disuruh beriman, aku iki mbok kon beriman kaya wong-wong bodho-bodho kuwi. Aku mbok kon melu ngaji nyang masjid wong-wong sing ora cetha kuwi, isin no. Aku nek ngaji ning nggon kelompok sing elit-elit. Ala innahum musafa ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Jadi orang yang hatinya baik itu tidak banyak, orang yang hatinya mati juga tidak banyak. Tetapi yang banyak adalah orang yang hatinya berpenyakit. Ada 12 ayat, ini hanya 2 ayat, ini 2 ayat. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita berpenyakit dan kita sadar bahwa kita berpenyakit dan mau berobat dan juga mau diobati. Karena yang qalbun salim, saya pikir dunia ini kira-kira tidak lebih dari 25 nabi itu mungkin yang betul-betul 100% hatinya bersih. Sedangkan yang lain entah 0,00% ada penyakit. Cuman kalau para ulama-ulama yang soleh, mereka tobatnya luar biasa, akhirnya mereka ditolong, dilindungi oleh Allah SWT. Sedangkan kita harus waspada. Kita sadar bahwa kita berpenyakit, kemudian berusaha terus untuk mengetahui jenis penyakit kita, sehingga kita bisa mendiagnosa, kemudian memberikan obat secara tepat. Nek ling obati ora tepat, kok malah jadi penyakit yang lain. Penyakit rindu itu penyakit hati. Obatnya napa penyakit di dunia? Napa? Nah obatnya ketemu itu yang salah obat mungkin semakin parah wong dudu obatnya. Padahal jari ini kan penyakit rindu obatnya ketemu, ya malah semakin parah wong itu bukan obatnya. Engko ora malah saya kisruh kae, semakin menderita. Orang bercinta itu menderita atau bahagia, Pak? Bahagia atau menderita? Menderita. Kalau jauh menderita kepengen ketemu, kalau sudah ketemu menderita, takut kalau berpisah terus menerus. Lebih-lebih itu bukan takdirnya, kan repot. Tiwas diusahakan jungkir-jungkirit, bukan takdirnya, ya berseksi menderita terus menerus. Dikira obatnya, justru itu adalah racun. Obat penyakit rindu, ya udah lupakan saja, diputus lah itu, mari.
Demikian Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Mari kita doakan mudah-mudahan Kongres Umat Islam besok berhasil, tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh ulama menyatukan satu visi, satu misi, meskipun berbeda di dalam organisasi tidak masalah, sehingga kemelut umat Islam intern bisa selesai dan kemelut negara ini juga mudah-mudahan bisa segera bisa diatasi. Terima kasih. Laporan infak pada tanggal